Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Jumpa lagi pada kelas Sistem Geometri kelas 2018U. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nur Afifah, rekan saya, Fristian Angger Aprilio, kemudian Nikmatus Safira Aprilianda, dan Revlin Alivia Kusuma. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas peran postulat kesejajaran Euclid. Baik, langsung saja yang pertama. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka terbentuk sepasang sudut berseberangan yang sama. Berikut adalah pembuktiannya. Diketahui garis M sejajar dengan garis N sebagai premis. Kemudian garis L sebagai garis transversal terhadap garis M dan garis N sebagai premis tambahan. Sudut 3 kongruen dengan sudut 6 dan sudut 4 kongruen dengan sudut 5 sebagai akibat dari langkah 1, 2, dan juga teorema 5.2 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian sehingga membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Jadi di sini sudut 3, sudut 6, sudut 4, dan sudut 5 merupakan sepasang sudut dalam berseberangan. Selanjutnya, sudut 2 kongruen dengan sudut 3, sudut 1 kongruen dengan sudut 4, sudut 5 kongruen dengan sudut 8, dan sudut 6 kongruen dengan sudut 7 merupakan sudut bertolak belakang. Hal ini sesuai dengan teorema dasar 1 bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Nah, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 4 dan sudut 4 kongruen dengan sudut 5, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 5 yang merupakan sifat transitif dan akibat dari langkah 3 dan langkah 4. Yang selanjutnya, karena sudut 2 kongruen dengan sudut 3 dan sudut 3 kongruen dengan sudut 6, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Yang selanjutnya, karena sudut 3 kongruen dengan sudut 6 dan sudut 6 kongruen dengan sudut 7, maka sudut 3 kongruen dengan sudut 7. Kemudian karena sudut 4 juga kongruen dengan sudut 5 dan sudut 5 kongruen dengan sudut 8, maka sudut 4 kongruen dengan sudut 8. Selanjutnya, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 5 pada langkah 5 dan sudut 5 kongruen sudut 8 pada langkah 4, maka diperoleh sudut 1 kongruen dengan sudut 8. Dan sudut 2 kongruen sudut 6, kemudian sudut 6 kongruen dengan sudut 7, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 7. Sehingga terbukti bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka terbentuk sepasang sudut berseberangan yang sama. Yang selanjutnya, peran postulat kesejajaran Euclid bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Diketahui segitiga ABC, kemudian perpanjang garis CB dan memuat titik D. Selanjutnya, konstruksi garis yang melalui titik B dan sejajar dengan garis CA. Sehingga diperoleh garis BE sejajar dengan garis CA. Akibatnya, sudut ACB kongruen dengan sudut EBD. Berdasarkan teorema sudut berseberangan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka terbentuk sepasang sudut berseberangan yang sama. Dua garis sejajar di sini adalah garis CA dan garis BE, dipotong oleh sebuah garis. Garis tersebut adalah garis AB, maka sudut ACB kongruen dengan sudut EBD. Selanjutnya, sudut CAB kongruen dengan sudut ABE, dengan alasan yang sama juga, yaitu sudut berseberangan. Sehingga diperoleh bahwa besar sudut ABC ditambah besar sudut ABE ditambah besar sudut EBD sama dengan 180 derajat akibat dari langkah 4 dan langkah 5. Jadi terbukti bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat.
Peran yang ketiga yaitu sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah sama. Diketahui ABCD adalah jajar genjang, kemudian AB sejajar dengan DC, dan AD sejajar dengan BC. Definisi jajar genjang. Garis DB sebagai transversal pada garis AB dan garis DC sebagai premis tambahan. Diperoleh sudut 1 kongruen sudut 3, sudut 2 kongruen dengan sudut 4. Definisi dari sudut bertolak belakang dan akibat dari langkah 2 dan langkah 3. Kemudian, garis DB kongruen dengan garis DB itu sendiri yang merupakan sifat refleksi. Sehingga diperoleh segitiga ABD dan segitiga DCB itu kongruen akibat dari langkah 4, langkah 5 dan juga teorema sudut sisi sudut. Dengan demikian diperoleh garis AB kongruen dengan garis DC dan garis AD kongruen dengan garis BC, sehingga terbukti bahwa sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah sama. Peran yang keempat yaitu garis yang sejajar di mana-mana jaraknya sama. Diketahui garis L sejajar dengan garis K sebagai premis, kemudian ambil titik A pada garis L dan titik B pada garis K, konstruksi titik, kemudian hubungkan titik A dan titik B sehingga terbentuk sinar garis sesuai dengan postulat 7 bahwa dua buah titik yang terletak pada satu dan hanya satu garis. Andaikan garis yang sejajar jaraknya tak sama sebagai premis tambahan. Kemudian sinar garis AB transversal terhadap garis L dan garis K, dan sinar garis AB tidak tegak lurus pada garis L dan garis K, sehingga besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 kurang dari 180 derajat akibat dari langkah 3 dan langkah 4. Garis L dan garis K berpotongan pada pihak yang sama akibat dari langkah 5 dan postulat kesejajaran Euclid, bahwa jika dua garis dipotong oleh sebuah transversal sedemikian sehingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 2 kali sudut siku-siku, maka dua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 2 kali sudut siku-siku. Sehingga pengandaian salah, kontradiksi dengan pernyataan pertama bahwa garis L sejajar dengan garis K. Sehingga terbukti bahwa garis sejajar di mana-mana jaraknya sama akibat langkah 4 dan langkah 7. Peran postulat kesejajaran Euclid yang kelima berbunyi, ada dua garis sebarang dipotong oleh garis transversal. Jika jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 2 kali sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut berpotongan di sudut dalam sepihak tersebut. Artinya, jika ada garis transversal yang memotong dua garis sebarang dan jumlah sudut dalam yang dihasilkan sama dengan 2 kali sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut sejajar. Sehingga, untuk menunjukkan adanya persegi dapat dilakukan dengan cara yang sama, namun dengan jarak titik B ke C dan A ke D harus sama seperti jarak titik A ke B. Nah, berikut pembuktiannya. Diketahui garis L dan garis M sebagai premis. Dari titik A di L dan titik B di M, dibuat garis transversal yang sedemikian sehingga memotong tegak lurus kedua garis. Sesuai dengan postulat Y1 bahwa sebuah garis dapat dibuat dari sebarang dua titik yang berbeda. Garis L sejajar dengan garis M akibat langkah 2 dan juga postulat 5. Dari titik C di M dan titik D di L dilakukan tahap yang sama dengan tahap 2. Kemudian garis AB sejajar garis DC dengan L sebagai transversal akibat dari postulat 5. Sehingga diperoleh sudut DAB kongruen dengan sudut CBA,
kongruen dengan sudut BCD juga kongruen dengan sudut ADC akibat langkah 2, langkah 4, dan postulat 4 bahwa semua sudut yang dibuat oleh dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus besarnya adalah sama. Sehingga diperoleh bahwa ABCD adalah segi 4 berdasarkan definisi segi 4. Dan pada langkah ke-8 didapatkan persegi panjang ABCD akibat langkah 6, 7, dan definisi persegi panjang, yaitu persegi panjang adalah segi 4 yang sisi-sisi berhadapannya sejajar dan salah satu sudutnya siku-siku. Peran berikutnya menyatakan bahwa teori luas yang terkenal dinyatakan dengan persegi satuan. Karena geometri Euclid menyatakan adanya persegi, maka ukuran luas suatu bidang datar dapat dinyatakan dengan persegi satuan. Seperti pada gambar yang terdapat pada slide ini dengan luas 14 persegi satuan yang diperoleh dari luas persegi panjang dengan panjang 4 persegi satuan dan lebar 3 satuan ditambah luas segitiga siku-siku dengan alas 2 persegi satuan dan tinggi 2 persegi satuan. Selanjutnya, teori segitiga yang sebangun yang meliputi adanya gambar dengan sebarang ukuran yang sebangun dengan gambar tertentu. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, pada segitiga ABC dan segitiga KLM yang terdapat dalam slide, didapatkan BC per LM sama dengan CA per MK sama dengan AB per KL. Panjangnya yaitu memiliki perbandingan yang senilai yakni 1/2, di mana A per 2A sama dengan B per 2B sama dengan C per 2C. Diperoleh perbandingan yang senilai yaitu 1/2. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, diketahui segitiga ABC sebagai premis, kemudian perpanjang AC sedemikian hingga memuat titik E, dan perpanjang AB sedemikian sehingga memuat titik D. Konstruksi. Garis DE sejajar dengan garis BC akibat dari langkah 2. Kemudian dapat dibentuk segitiga ADE akibat langkah 2 dan langkah 3. Selanjutnya, ruas garis DE dan garis BC memiliki sudut yang sama, yaitu sudut A, akibat dari langkah 3 dan langkah 4. Kemudian, garis DE sejajar dengan garis BC dan garis AB sebagai transversal terhadap kedua garis tersebut, premis tambahan. Sehingga diperoleh sudut ABC kongruen dengan sudut ADE akibat dari langkah 4 dan langkah 5. Selanjutnya, ruas garis AC dan ruas garis AE memiliki sudut bersesuaian yang sama besar. Kemudian garis DE sejajar dengan garis BC dan garis AC sebagai transversal, sehingga diperoleh sudut ACB kongruen dengan sudut AED. Karena sudut CAB sama dengan sudut EAD, kemudian sudut ABC sama dengan sudut ADE, dan sudut AJB sama dengan sudut AED, maka diperoleh bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE akibat dari langkah 5, langkah 7, langkah 10, dan teorema sudut-sudut-sudut. Nah, postulat kesejajaran Euclid merupakan sumber dari beberapa akibat yang penting. Tanpa postulat kesejajaran Euclid, kita tidak akan mempunyai teori-teori terkenal tentang bidang, kesebangunan, dan hubungan Pythagoras. Kemudian tanpa postulat kesejajaran Euclid, geometri di sekolah dianggap menjadi materi yang membosankan. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selanjutnya ruas garis AC dan ruas garis AE memiliki sudut bersesuaian yang sama besar. Kemudian garis DE